الحشا قد قطان وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم. Ananda Rizko Hasanah, putri dari Bapak Elvianto Silalahi, dengan prestasi hafalan 11 juz. سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا. Ananda Rumaiso, putri dari Bapak Syamilin, dengan prestasi hafalan 15 juz. وحبي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطان وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدور. Ananda Sumaitah, putri dari Bapak Kambarudin, dengan prestasi hafalan 19 juz. فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام. سلام هذا الأنام، سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو. Ananda Sofia, putri dari Bapak Nawirudin Takdir, dengan prestasi hafalan 24 juz. وحبي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء
الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب. Ananda Syamila, putri dari Bapak Banu Muhammad dengan prestasi hafalan 30 juz. كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمين سنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريفا. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kami persilahkan kepada Ustazah Ummu Bilal untuk duduk kembali. Acara berikutnya, pemberian penghargaan wisudawati berprestasi. Kepada nama-nama wisudawati yang kami sebut dimohon untuk naik ke atas panggung. Wisudawati yang telah menuntaskan hafalan 30 juz. Ananda Dalana Nahjar Rahmani, Ananda Hilwatur Rosyad, dan Ananda Syamila. Berkenan kepada Ustazah Izah untuk menyerahkan penghargaan. واشتياق لا يحاد. في حب في وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. Wisudawati Asisten Musyrifah Tahfidz Ananda Raya Yasmina Nursasongko, Ananda Syamila, Ananda Hilwatur Rosyad, Ananda Naura Nadia Sofwan. Berkenan kepada Ustazah Nadia untuk menyerahkan penghargaan. Nahnu ya khaira rasulin fika sirna khaira fiya hubbun fiya wajdu washtiyaqun la yuhaddu. Ya Rasul Allah qalbi lam yazal bismika yashdu. لم يزال يهمي علي حبك الساكن فيا. لم يزال يهمي علي بهجة في الروح فاضت
وسلاما. Jum'iyah senior terfavorit Ananda Fatimah Arwa Maryam Abdillah. Berkenan kepada Ustazah Yasmin untuk memberikan hadiah. يزال باسمك يشدو صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه ذابت الروح وتاقت. Wisudawati Teladan Ananda Raya Yasmina Nur Sasongko berkenan kepada Ustazah Hindun untuk memberikan hadiah. داعي رددت كل البقاع مدعى من نور داعي رددت كل البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Sudawati dengan predikat nilai terbaik Ananda Dalana Nahjar Rahmani. Berkenan kepada Ustazah Alia untuk memberikan hadiah. جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Kami ucapkan selamat kepada Wisudawati peraih penghargaan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Acara selanjutnya, tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rohmanto LC-MSI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Agung sebagai Dewan Pembina Yayasan Riyadul Quran, kemudian Ustadz Zainal sebagai Ketua Pengurus Yayasan Riyadul Quran, Bapak Dukuh Kadirso, Bapak Dukuh Blabak. Ini acara kita ini dihadiri oleh dua dukuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu semuanya, para donatur, sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah. Wabil khusus juga dengan seluruh para wali santriwati, anak barep saya, angkatan 1. Ya, karena ini santri putri angkatan pertama yang kemarin mau kita jadikan satu acara dengan santri putra, namun setelah saya pikir-pikir mosok anak mbarep kok bareng karo adine, sehingga ini kita bedakan waktunya. Malam hari ini wisuda angkatan 1 putri, dan insya Allah besok pagi wisuda angkatan 4 putra. Ya. Angkatan 5 ya, angkatan 5 putra. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak semua yang berbahagia. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu jamaah pengajian, jamaah
haji, jamaah umroh, teman-teman sahabat saya yang mensupport terus Riyadul Quran, sehingga alhamdulillah sejauh ini tentu kita selalu patut syukuri atas perkembangan pondok pesantren kita semua. Ini menarik karena biasanya acara wisuda ini yang hadir, yang kerso hadir hanya wali-wali santri dan putra-putrinya. Tapi ini mungkin bisa dikatakan hampir setengahnya yang hadir. Ini adalah sahabat-sahabat saya yang support dari awal akan proses pembelajaran di pondok pesantren Riyadul Quran ini. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah SWT memberikan pahala berlimpah kepada Bapak Ibu semuanya. Meskipun tadi juga banyak yang pamit, aslinya undangan yang kita sebar ini totalnya 300 undangan ya. Maksudnya bersama dengan wali santri dan juga para santri, total santri putri saja ya, totalnya ada 300 undangan. Tapi ada beberapa jamaah yang tidak bisa hadir bukan karena nggak mau ya, tapi ada yang hadir tadi pagi. Jadi nyun sewu tadi ada yang bilang di belakang ki acarane koyo mantu. Ini koyo mantu state. Padahal saya ini alhamdulillah anak saya laki-laki semuanya 5 orang dan bersyukur hari ini saya punya anak-anak 17 orang perempuan. Anak jenengan maksudnya ya. Tapi saya bersyukur mereka di sini bersama kita selama 3 tahun, alhamdulillah bersama seperti ayah dan anak-anaknya. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa jamaah tadi juga hadir tadi pagi. Ya, ada juga yang pamit tidak berani berangkat karena malam hari. Saya ini mencoba wisuda malam hari karena biasanya kan pagi siang ya. Ternyata ya ini problem juga untuk ibu-ibu ya. Ustaz nyun sewu saya nggak ada yang nderek nggak berani berangkat. Padahal pinginnya berangkat. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu malam hari ini bisa hadir meramaikan acara yang mulia ini. Kebahagiaan semua anak-anak kita, wali santri dan keluarga besar Riyadul Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rosyad ya, sahabat saya ini. Alhamdulillah ya, memang perjalanan pesantren putri Riyadul Quran ini luar biasa. Ini ada sesuatu yang menarik. Saya ini kan dari awal ya, baik saat di Asyifa ataupun di Taruna Al-Quran, itu angkatan saya itu laki-laki. Laki-laki terus, bahkan di Mesir pun ya. Di Mesir itu kalau qadarullah saya itu ditempatkan di sebuah wilayah sing lanang kabeh. Jadi dari dulu sampai selesai ya satu itu saya itu ya pengalamannya itu ngajar laki-laki. Tapi pernah waktu aliyah itu dipaksa oleh Ustadz Umar itu ngajar santri putri. Tapi cara ngajarannya ya dibalik hijab. Jadi ya mung krungu suarane ya. Karena memang ya anak aliyah ngajar anak MTS ya, rawan ya. Waktu itu rawan. Jadi pengalaman ngajar putri ya saat aliyah. Kemudian ya, ini ceritanya kenapa kita membuka pesantren putri itu ya berawal dari 3 tahun yang lalu. Banyak sekali dari para calon wali santri ya, yang japri, Ustadz membuka pesantren putri. Saya mikirnya saya itu tidak ada pengalaman gitu. Saya nggak ada pengalaman dan juga kebetulan belum ada SDM yang bisa misalnya nggawangi mereka. Qadarullah ada teman satu angkatan dan nggak perlu saya sebut ya, teman angkatan datang ke sini melamar pekerjaan. Ya. Dan kebetulan istrinya sepertinya hafidhah ya, beliau orang yang baik. Kemudian mau nggawangi pesantren putri.
Ya, semakin mantap saya untuk membuka pesantren putri ini. Karena beliau mau jadi pengasuhnya. Nah, kemudian kita buat brosur dan jenengan-jenengan nggih Bapak Ibu yang semoga tidak bernasib sial ya masukkan anaknya ke sini. Pondok anyar Ustadz iki sapa belum jelas kok jenengan istilahnya husnudzon, berbaik sangka dan merasa percaya dengan Riyadul Quran yang notabene secara fisiknya belum semegah saat ini sudah disampaikan. Karena pada awalnya itu anak-anak ini mereka kita tempatkan di rumah gitu ya, di rumah yang saat itu baru ngontrak. Ya, jadi mereka uyel-uyelan, ini luar biasa. Ini angkatan yang saya katakan dari awal sampai akhir itu utuh jumlahnya. Ada satu anak yang keluar itu pun bukan keinginan anak tapi karena orang tuanya, luar biasa. Dari awal sampai akhir enggak berkurang, subhanallah. Luar biasa nggih. Karena biasanya kan nyun sewu di jalan kan namanya anak itu kan merotoli ya. Ya, saya itu dulu waktu mondok, saya benar angkatan saya itu sekitar 80-an orang. Lulus SMA tinggal 13 orang. Nah, itu. Tapi mereka ini Masya Allah saking solidnya, saling Masya Allah saling menyemangati. Dan tadi ada yang bertanya, Ustadz kok ada yang 30, ada yang berapa hafalan terendah tadi? 9 apa ya? 7 ya. Macam-macam, karena memang mereka sangat kompleks. Angkatan ini luar biasa. Ada yang Masya Allah, ada yang Masya Allah juga. Jadi luar biasa ya. Ada yang subhanallah, ada yang semangatnya luar biasa. Wis koyo ustadzah bahkan ngalahi ustadzah. Karena kadang-kala ini suka cerita lucu istri itu kan kadang itu kalau masuk di musolanya putri, ya, istri itu dikira santrinya, santrinya dikira ustadzahnya. Ya, tadi misalnya kita lihat Ustadzah Nadia, Ustadzah Izati, secara postur tubuhnya itu kalah sama mereka. Dan memang luar biasa, anak-anak ini luar biasa. Dan di sini pun ya, mereka itu sudah ngalahi ustadzah lah, Masya Allah. Karena ustadzah kadang-kala kuliah mereka benar-benar bisa mengampu adik kelasnya. Dan betul luar biasa, memang anak pertama itu memang tanggung jawabnya besar dan patut dibanggakan. As-sabiqunal awwalun. Dalam apapun, komunitas apapun, anak pertama itu membanggakan. Sehingga malam hari ini ya, saya tadi ngobrol dengan Ustadz Aryabto misalnya, ya kalau mikir-mikir bukan karena keikhlasan tuh rasane pengen tak kencang anak-anak ini nggak boleh pulang. Angsal betul Pak. Karena ini Masya Allah ini anak-anak terbaik kami yang pasti adik-adik kelasnya akan kehilangan, ustadzahnya kehilangan dan kita semua akan kehilangan. Anak-anak terbaik yang mereka benar-benar sangat-sangat bisa membuat pesantren putri ini luar biasa. Dan memang kita benar-benar ingin menjaga apa segala. Kita nggak pernah ikut lomba-lomba Pak, mohon maaf. Mungkin ada bapak lu, anakku kok juara ini juara, enggak. Biar yang memberikan pahala, biar yang memberikan hadiah terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Riyadul Quran dikenal atau tidak dikenal, ya, dilihat besar atau dilihat kecil enggak masalah. Karena kita hanya ingin menjadi bagian dari syiar agama ini. Tidak penting nama Riyadul Quran, tapi yang paling penting adalah al-Islam, agama ini. Lembaga apapun itu apa sih? Ya, tidak masalah. Jadi kalau tadi saya bilang rasanya kok iman banget ya, karena nanti yang nyun sewu, yang ngunduh itu ya lembaga berikutnya, gitu. Jadi tompo dadi gitu. Itu Pak nyun sewu, anak-anak ini ada yang baca Qurannya pas masuk itu belepotan. Maaf ya nak ya, maaf ya, belepotan bacaannya Masya Allah rakaru-karuan. Sekarang Masya Allah tadi ada si Fulanah yang saya nggak usah sebutkan, tadi justru mendapatkan penghargaan sebagai asisten ustadzah. Padahal dulu waktu masuknya belepotan. Proses luar biasa. Sehingga agama ini Allah Subhanahu Wa Taala menghargai kita itu bukan hasil.
Enggak penting saya seperti ada beberapa lembaga yang 30 enggak. Saya menghargai kalian bukan jumlah juz yang kalian dapatkan, tapi proses perjuangan kalian yang luar biasa. Yang berdarah-darah, yang sampai nangis-nangis. Sampai ya kadangkala hukuman ustadzah itu dulu yo kadangkala yo rada lebih galak daripada ustadze. Ustadzah kecil-kecil yang galak era umum gitu ya. Saya pernah lihat santri putri itu membawa ini kalungan opo ya, terus ditulis saya apa gitu. Ustadznya rawani sama anak-anaknya itu. Tapi alhamdulillah, tapi sekejam-kejamnya mereka itu nggak ada yang kita main fisik, nggak ada sini, alhamdulillah. Baik putra ataupun putri. Dan saya sampaikan juga ini adalah generasi pandemi, Pak. Di saat di luar sana wisuda tahun 2023, saya maaf, bukan. Ini tahun 2023 ini secara prestasi itu pasti menurun di luar sana. Kenapa? Orang tahu sekolah, Pak. Gimana? Ini mereka saat kelas 1, kelas 2, kalau di sekolah umum nggak sekolah mereka. Tapi mereka di sini full. Kita nggak liburkan, libur ya hanya pas libur kenaikan saja. Sehingga sehat-sehat bareng, kena covid ya kena covid bareng. Ya kena covid bareng. Dan ini jenengan-jenengan yang support makanan, minuman. Saya sendiri ke waktu itu juga kena covid. Anak-anak kena covid, laki perempuan, pokoknya pasrah Gusti Allah, masya Allah makanan luar biasa mensuplai mereka. Jadi setelah covid orang tambah kuru malah tambah ya. Anak-anak itu Pak, di sini waktu kena covid, waktu kan kita di sini kan di di karantina Pak ya, di karantina. Itu di sini yo main, yo pokoknya rakoyo covidan Pak. Hanya nggak bisa keluar aja. Makanan dikirim jor-joran. Yang sebelumnya nggak pernah makan buah apel, makan buah apel setiap hari. Yang sebelumnya nggak pernah makan daging, tiap hari ada makanan daging. Subhanallah. Itu barokah. Dan meskipun demikian, masya Allah, ya anak-anak ini alhamdulillah hari ini mereka sudah menyelesaikan dengan baik ya, akademinya, dan yang paling penting adalah tahfidzul Quran. Riyadul Quran selalu memberikan 3 motto: disiplin ibadah, disiplin akhlak, disiplin tahfidz. Anak-anak sekalian, pertama ibadah. Kedisiplinan di ibadah di sini wabil khusus adalah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Makanya kalau di luar sana ada anak yang tidak sholat jamaah, mungkin dibiarkan. Di sini jangankan enggak, telat ya. Telat 1 rakaat aja jalan jongkok, telat 2 rakaat push up ya. Karena memang kita harus disiplin. Di sini kita benar-benar menjaga kedisiplinan ini. Apapun kegiatannya, baik putra atau putri, yang namanya sholat wajib. Dan alhamdulillah Bapak, kadangkala saya jam 3, jam 2 ke masjid itu, masya Allah, masjid ini barokah. Jam 3, jam 2 anak-anak itu enggak wajib sholat tahajud. Tapi putri, semuanya sudah banyak yang di masjid pada tahajud, pada murojaah, masya Allah, tanpa wajib, alhamdulillah. Ya, mereka sudah terbiasa, dan semoga selepas dari ini nanti kalian tetap menjaga ibadah kalian. Ya, karena kita ini kadangkala yang masalah ini suka kurang bisa istiqomah. Ya, karena lain aturan, karena lain ustadz. Karena mungkin nanti kalian akan masuk ke pesantren lain yang mungkin agak lebih longgar dalam masalah ibadah. Kalian harus ingat bahwa kalian beribadah bukan karena aturan pondok, tapi aturan agama ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya lanjutkan, ada teman tadi yang mau menjadi pengasuh putri. Qadarullah, anak-anak ini sudah terjaring sebanyak 18 anak waktu itu, karena muatnya rumah ini hanya 18 orang. Ya, jadi kenapa kok mereka ini angkatannya cuma 17 orang, waktu 1 orang yang keluar ya. Itu karena memang muatnya hanya 17 itu. Jadi kenapa kok pondok ini kadang menerima banyak, kadang menerima sedikit, itu bukan karena maaf ora payu, bukan. Tapi karena memang keterbatasan dari SDM dan asramanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian qadarullah, ketika anak-anak sudah
ya, nama-namanya sudah terdaftar, qadarullah teman saya ini mengundurkan diri. Ya. Jadi dari anak-anak ini sudah mau masuk ke sini, beliau ini malah mengundurkan diri, nggak jadi bergabung. Ya sudah, ya saya tangani sendiri, istri yang nangani, dan tanya mereka meskipun ya saya ini pengasuh mereka, tapi saya insya Allah nggak pernah masuk ke asrama mereka. Benar-benar yang nangani adalah istri saya. Ummu Bilal itu istri saya maksudnya Pak ya. Dan alhamdulillah ya hubungan istri dengan mereka sudah seperti anak-anak, dan saya kira juga anak-anak demikian juga kalian juga harus benar-benar mendoakan Ummu Bilal ya sebagai yang membimbing kalian, dan juga para ustadzah-ustadzah. Kebetulan ustadzah-ustadzahnya ini juga ponaan-ponaan saya Pak. Jadi saya koordinasi juga karena ini mahram saya, sehingga saya mudah. Apa-apa ya sing tak sengeni ya Ustadzah Hizati, Ustadzah Nadia, dan ustadzah-ustadzah lainnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini bagaimana awalnya itu kurang begitu lancar. Ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang berencana membuat pesantren, mungkin Ustadzah Bibit dan sebagainya, memang awalnya itu tidak ada yang istilahnya lancar-lancar itu tidak ada. Semua benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah support dari orang-orang soleh yang Allah hadirkan untuk memakmurkan lembaga pendidikan yang insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah anak-anak kita semuanya berbangga atas prestasi kalian, dan ini saatnya kalian sebelum masuk ke lembaga berikutnya kalian bisa mengabdi kepada orang tua kalian yang sebelumnya terbatas karena jarak, karena waktu. Kalian berada di sini banyak mengabdi kepada kami para ustazah, dan alhamdulillah saat ini kalian akan dijemput, dan selamat jalan. Selamat jalan anak-anak, selamat berjuang, selamat berusaha, bersungguh-sungguh lagi. Jangan lupakan ustazah-ustazah kalian di sini, jangan lupakan pondok pesantren ini, karena ini adalah rumah kalian. Berkali-kali kita sampaikan bahwa ini adalah rumah kalian, rumah yang membesarkan kalian, yang menumbuhkan daging kalian, yang menambah darah kalian, yang memberikan tambahan fisik pada kalian yang dulu masih unyu-unyu, sekarang sudah Masya Allah ya. Yang dulu kalian tidak hafal apapun, sekarang alhamdulillah punya kelebihan ini dan itu. Dan paling penting, jangan pernah sombong, jangan pernah takabur dengan yang kalian miliki. Itu terlalu sangat-sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di akhir zaman nanti, orang yang pertama kali dihisab bukan orang yang bodoh. Orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat sebelum yang lain dihisab adalah orang yang alim, orang qari, orang yang ahli membaca Al-Qur'an tapi salah niat sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Salah niat dalam beribadah, fatal masalahnya. Fatal. Jangan berbangga dengan ilmu kalian, jangan merasa sombong, jangan riya, jangan kalian ujub. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi kalau Allah enggak suka, Allah cabut kembali. Waliyadu billah. Berbaktilah kepada orang tua kalian, berbaktilah kepada ibu kalian, berbaktilah kepada guru-guru kalian yang dulu pernah ngajari kalian Iqra ketika SD, ketika TK. Silaturahmi datang kepada mereka, banggakan mereka, kalian sudah memiliki ini dan itu dari kebaikan agama ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang sering kita sampaikan ketika wisuda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang terkait masalah kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa walidah yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu dha'is syamsi." Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya serta mengamalkannya, maka kelak pada hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti pancaran cahaya matahari. Dipakaikan juga dua gelang kepada orang tuanya
yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan dunia seisinya. Keduanya berkata, kenapa kita dipakaikan ini? Dikatakan, karena kedua anak kalian telah mengambil Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dibandingkan fadilah dari hadis ini, fadilah keutamaan orang tua yang memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran, maka kita akan merasa begitu murah biaya yang kita keluarkan dalam rangka memberikan pendidikan Al-Quran kepada mereka. Allah muliakan kita. Allah muliakan kita di dunia dan juga di akhirat karena anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Maka kami berikan waktu, kesempatan kepada ibu-ibu dari ananda-ananda untuk naik ke panggung untuk sekedar mendapatkan kemuliaan sementara dari anak-anak yang di wisuda ini. Monggo silahkan ibu-ibu bisa naik ke panggung untuk merasakan sedikit kemuliaan di dunia dan semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan antum di akhirat nanti. Monggo silahkan. Anak-anak silahkan bisa masuk naik ke panggungnya sana. Silahkan mungkin ibu-ibu bisa, ibu-ibu dari anak-anak kita silahkan bisa naik ke panggung. Monggo silahkan ibu. Wajib ini hukumnya, nggih. Langsung ke depan anaknya. Nggih. Doakan ibu anaknya, Allah muliakan anak jenengan, Allah muliakan dunia akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi para ahlul Quran melalui sabda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar dan belajar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang dikhususkan Allah. Yaitu saat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang tua dari penghafal Al-Quran dengan diberikan mahkota dan gelang yang lebih indah daripada sinar matahari. Anak-anak ini latihan, kalian akan memberikan mahkota kepada ibu kalian di dunia dan semoga di akhirat nanti benar-benar ijabahi Allah ijabahi doa kalian, memberikan mahkota kemuliaan kepada ibu dan ayah kalian. Silahkan diberikan mahkotanya. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, rahmatilah mereka, kasih sayanglah mereka sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami waktu kecil. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh salihah. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat dan juga keturunan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah muliakan kita semua yang hadir, bukan hanya yang di panggung tapi semua yang hadir. Allah jadikan kita orang tua yang saleh salihah. Allah berikan kita semua anak-anak keturunan-keturunan yang saleh salihah sampai hari kiamat.
Demikian ibu-ibu salihah, terima kasih sudah mendoakan anaknya. Nanti di rumah bisa didoakan lagi. Selamat dibawa anaknya. Selamat atas kesalehan putra-putranya, putra-putrinya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Bapak Ibu, prosesi pendoaan dari orang tua kepada anak-anak yang diwisuda selesai, dan insya Allah hari Senin nanti para santri putri akan kita pindah lokasi. Ya, adik-adik kelas mereka akan kita pindah lokasi ke Dusun Blabak. Ya, derek langkung lan kulon nuwun Pak Dukuh. Ya. Ini kita melebarkan sayap ke Blabak, yang insya Allah nanti anak-anak akan bertempat di Dusun Blabak melalui tanah wakaf yang dibeli oleh banyak orang waktu itu. Ya, kita di sana ada 1000 meter yang dulu dibeli oleh Bapak Ibu bareng-bareng keroyokan, alhamdulillah. Yang saat itu kita minta tangguh pemilik tanah selama 1 tahun. Alhamdulillah mungkin enggak sampai sebulan atau 2 bulan penuh. Alhamdulillah terpenuhi selama sebanyak 1000 meter. Kemudian kita bangun masjid di atasnya dengan nilai sebanyak 800 juta. Dan ini juga sumbangan yang terbesar dari Bu Marsyahid. Ya, saat ini nggak bisa hadir beliau karena Pak Marsyahid gerah, dan juga dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian alhamdulillah kemarin Sabtu, Sabtu kemarin selesai pembangkitan dan pembangunan asrama untuk santri putri di Dusun Blabak. Jadi ini sebenarnya kadang itu saya tuh sok dilokke beberapa orang, Ustadz kok opo-opo di ayahi, ora kesel, kesel ya kesel ya. Okay. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, sebenarnya bukan saya, cuma mungkin itu saya tok. Padahal di sana banyak orang-orang yang membesarkan pesantren ini, ya, dari para bapak-bapak tukang, dari beberapa kawan-kawan yang gambar, yang nata ini dan itu yang kadang tidak kelihatan. Dari Pak Duko juga tanya, Ustaz iki ngatur kabeh niki sinten? Kalau saya ya enggak mungkin Pak. Karena apa? Kadang ya saya ini nyun sewu 2-3 bulan ya mesti lungo tak tinggal sampai berapa minggu. Ya alhamdulillah jalan pondok. Ini luar biasa dari para ustadz dan ustadzah yang mereka sampai detail kadangkala memperhatikan dan juga menjaga pesantren ini. Ya, meskipun mereka itu sibuk. Tadi itu nyun sewu Bapak Ibu, Ustadz Khairul Amri, nah, ini kepala sekolahnya. Ini masih bujang. Ya, masih bujang pertama, tapi di balik kesibukannya Ustadz Khairul Amri ini, ya, ini kemarin berapa hari yang lalu beliau juga baru aja diwisuda sebagai wisudawan terbaik dan tercepat di Universitas Negeri Yogyakarta, ya, di Fakultas Sastra Arab dan Bahasa Arab. Ya. Jadi meskipun Ustadz tetap sibuk, tapi Masya Allah mereka pun dalam masalah akademik tidak kalah sama santri-santri. Ya, jadi Masya Allah ya, kemarin dapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik dan tercepat rampungnya. Ya. Kemudian demikian juga dengan ustadz dan ustadzah yang lain juga. Alhamdulillah mereka semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, meskipun ini ada juga yang unik Pak. Ada ustadzah ini yang di sini membawa anak. Suaminya masih kuliah di Madinah. Jadi Masya Allah ya, ada beberapa memang banyak pengorbanan sehingga menjadikan anak-anak seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu insya Allah mohon doanya, nanti insya Allah per Senin besok
pesantren Riyadul Quran Putri akan bertempat di Blabak, dan insya Allah ini pesantren Riyadul Quran di Kadiriso ini menjadi khusus untuk putra. Dan alhamdulillah tahun ini kita ada tambahan tanah wakaf dari Pak Muhiban, matur nuwun Pak Muhiban, yang beliau telah mewakafkan 1000 meter tanah, ya, 1000 meter persegi tanah di Blabak, sehingga nanti akan kita gunakan untuk kelasnya, sehingga di sana kita saat ini memiliki 2000 meter persegi, dan itu jumlah yang sudah luar biasa, sangat banyak. Jangan, kalau ingat pesantren di Al-Quran ini yang di sini awalnya 1700 meter persegi, warisan dari bapak saya, Bapak Tentrem, dan alhamdulillah sekarang kurang lebih kita sudah memiliki tanah sebanyak 2 hektar atau 20.000 meter persegi, dan insya Allah baru saja kita membebaskan tanah di belakang sebanyak 4.000 meter persegi, dan tadi tanah itu digunakan untuk outbound, karena tanah itu, jadi mungkin wallah alam, ini saya nggak mau sombong tapi syiar bahwa pesantren yang memiliki gedung gor sendiri di Jogja ini ya hanya Riyadul Quran, dan kemudian pesantren yang memiliki tempat camping dan outbound di Jogja ini alhamdulillah hanya Riyadul Quran, dan ini semuanya adalah wakaf yang tidak saya wariskan ya kepada anak-anak saya. Saya sampaikan kepada istri saya, ke anak-anak saya, ini adalah milik umat yang nanti siapapun ketika saya meninggal dunia, monggo silahkan membesarkan, karena ini adalah wakaf dari banyak orang. Semoga Allah SWT mengalirkan pahala yang berlimpah kepada seluruh donatur, kepada para wakif, dan kepada wali santri, dan kepada siapapun yang memiliki andil atas besarnya pesantren Riyadul Quran ini. Jazakumullahu khairul jaza. Dan Bapak Ibu, mari kita tutup proses atau acara wisuda pada malam hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya saya mohon maaf kepada seluruh wali santri kalau ada salah tutur kata saya ketika berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya, baik di grup WA ataupun secara langsung. Dan juga kepada anak-anak sekalian, mohon atas semuanya yang telah kita lewatkan, mohon dimaafkan kalau ada salah khilaf dari kami sekeluarga, saya, istri, anak-anak saya, ibu saya, semuanya. Semoga Allah perjumpakan kita di waktu yang lebih mulia lagi, dan Allah satukan kita semua di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rohmanto yang telah memandu doa dan memandu penyematan mahkota para wisudawati kepada orang tua tercinta. Memasuki acara berikutnya, yakni acara penampilan persembahan dari perwakilan wisudawati kepada Ananda Fatimah, Ananda Sumaitah,
dan Ananda Naura dipersilahkan untuk menaiki atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa untaian kata-kata yang akan kami persembahkan untuk orang tua, guru, serta kawan seperjuangan. Sepertinya baru kemarin engkau mengajariku berjalan. Sepertinya baru kemarin engkau mengajariku bicara. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, hingga kini anakmu telah mampu berjalan dengan kokoh dan bicara dengan beribu-ribu kata. Umi, sangat banyak pengorbanan yang telah engkau berikan, sampai aku tak mampu untuk menghitungnya. Engkau rela mempertaruhkan nyawa saat melahirkan anakmu. Engkau rela berjaga malam demi menjaga kelelapan tidur anakmu. Engkau rela menjadi pelita untuk anakmu saat malam telah gelap gulita. Bahkan engkau rela menyembunyikan kesedihanmu demi kebahagiaan anakmu. Abi, pengorbananmu kan selalu ku kenang, jerih payahmu selalu ku ingat, cucuran keringatmu selalu terbayang. Betapa berartinya perjuanganmu. Engkau bekerja dengan bercucuran keringat tanpa mengenal lelah demi anakmu. Engkau bersabar saat aku mengeluh. Engkau mengajariku berdiri saat aku terjatuh. Engkau mengingatkanku bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Engkau mengajariku untuk bersabar, karena tak semua yang aku inginkan bisa aku dapatkan. Umi, Abi, maafkan anakmu ini jika pernah membuatmu menangis. Maafkan anakmu ini jika pernah membalas harapanmu dengan kekecewaan. Maafkan anakmu ini jika pernah membalas senyuman manismu dengan senyuman masam. Maafkan anakmu ini jika pernah membalas nasihatmu dengan bantahan. Umi, Abi, terima kasih atas semuanya. Anakmu ini memang tak mampu membalas semua pengorbanan yang Anakmu ini memang tak mampu membalas semua pengorbanan yang kau berikan. Namun, doa senantiasa akan selalu aku panjatkan dengan harapan menjadi penyebab diangkatnya derajat Umi dan Abi di akhirat nanti. Dialah yang telah sabar mengajariku. Dialah yang telah memberiku ilmu-ilmu baru. Dialah yang telah mendorong semangatku agar selalu menggebu. Dialah guru. Guru, masih teringat ketika engkau mengajariku Al-Quran. Engkau memotivasiku untuk menghafal Al-Quran. Ketika aku lelah dan ingin menyerah, engkau menguatkanku untuk bertahan. Yang telah memberiku banyak pengetahuan tentang agama Islam.
Begitu banyak jasa-jasamu wahai guru. Guru, terima kasih atas segala kebaikan-kebaikanmu yang telah engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala nasihat yang membuatku bangkit kembali. Terima kasih atas segala kerja keras yang engkau usahakan selama ini untuk mendidik kami. Guru, 3 tahun sudah terlewatkan. Kini saatnya mengucapkan kata-kata dan salam perpisahan. Terima kasih dan permintaan maaf kami ucapkan. Dan tak lupa, kami meminta doa restu untuk melanjutkan perjuangan. Kawan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, telah kita lalui bersama. Tiada hujan yang turun, tiada badai yang kencang, melainkan selalu kita lewati bersama. Tak terasa kita sudah ingin berpisah. 3 tahun telah kita lalui bersama. Canda, tawa, suka maupun duka, tangis pilu yang kita rasakan bersama, tangis air mata yang membasahi hijab, tangisan seorang pejuang yang membasahi wajah. Kawan, maafkan aku yang pernah membuatmu menangis. Maafkan aku yang pernah membuatmu terluka. Kini waktu berpisah telah tiba. Kebersamaan, kebahagiaan telah berakhir di titik perpisahan ini. Wahai kawan, wajah-wajahmu kan selalu kukenang. Meski kini kita akan berpisah, meski kini kita tak lagi bersama, namun ini bukanlah akhir dari segalanya. Wahai kawan, jangan lupa sebut namaku dalam doamu. Jikalau kita tak bertemu lagi di dunia, semoga Allah mempertemukan kita di jannahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas penampilan yang telah diberikan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Rangkaian acara selanjutnya, salam perpisahan dari perwakilan Wisudawati. Kepada Ananda Syamila, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tiada ucapan yang lebih mulia selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam ini di rumah Allah yang mulia dengan keadaan Islam, iman dan sehat. Teriring salawat serta salam, marilah kita persembahkan kepada manusia yang paling sempurna, yang telah membawa kita menuju cahaya hidayah, yaitu Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umat yang setia sampai akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Rahmanto LCMSI selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Quran. Yang kami hormati Ustadzah Hesti selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Quran Putri. Yang terhormat Ustadz Muhammad Khairul Amri selaku kepala sekolah Pondok Pesantren Riyadul Quran. Yang kami hormati seluruh jajaran ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Riyadul Quran.
Yang kami hormati seluruh tamu undangan, Bapak Ibu Wali Wisudawati dan juga rekan-rekan Wisudawati Angkatan Pertama yang berbahagia, dan seluruh adik kelas yang kami sayangi dan kami banggakan. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, tak lupa ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan Wisudawati Angkatan Pertama menyampaikan salam perpisahan. Sabtu, 11 Juli 2020, tepatnya 3 tahun yang telah lalu. Sebuah hari, sebuah tanggal, sebuah bulan, sebuah tahun yang telah menjadi saksi bisu ketika kami pertama kali menginjakkan kaki di pondok ini. Berpisah dengan kedua orang tua, berpisah dengan keluarga, bahkan berpisah dengan orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kami. Lalu kami bertemu dengan ustadz dan ustadzah yang siap membimbing dan mendampingi kami untuk menuju jalan yang lurus, menuju masa depan yang lebih bermanfaat dan barokah. Kami juga bertemu dengan teman-teman baru yang membuat suasana pondok ini seperti rumah sendiri, melengkapi kehidupan di pondok ini. Tak terasa, hari telah berganti. Minggu berlalu, bulan berjalan, dan tahun pun telah kami lewati. Telah banyak rintangan yang kami lewati dengan sabar dan ikhlas. Telah banyak lembaran-lembaran yang kami hafalkan. Telah banyak peluh yang bercucuran, memburu ilmu dan mencari kemuliaan. Telah banyak anak tangga yang kami lewati. Berbagai cobaan, rintangan, dan pengalaman berharga kami lalui bersama. Sampai pada akhirnya, semua cobaan, semua rintangan, dan semua pengalaman berharga yang kami lalui bersama berakhir pada malam ini, hari Sabtu 17 Juni 2023. Ada rasa duka mendalam di hati kami, karena sebentar lagi kami akan meninggalkan Pondok Pesantren Riyadul Quran yang kami cintai ini, yang telah menjadikan kami dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Meninggalkan ustadz dan ustadzah yang telah sabar dalam membimbing, menuntun, dan mencurahkan ilmu kepada kami. Juga meninggalkan adik-adik yang kami sayangi, meninggalkan masa yang penuh suka duka, canda tawa, sedih dan bahagia. Dulu kami datang ke pondok ini ibarat gelas yang kosong tanpa air sedikit pun. Lalu dengan kesabaran ustadz dan ustadzah dan seiring berjalannya waktu, kami pun mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Sampai pada akhirnya sekarang telah tiba waktunya. Gelas tersebut kami harus diisi dengan air, dengan ilmu yang lebih banyak lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, izinkan saya mewakili rekan-rekan Wisudawati Angkatan Pertama untuk mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang telah membimbing dan menuntun kami dalam menghadapi lika-liku kehidupan kami sebagai santri. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rahmanto LCMSI dan Ustadzah Hesti yang telah membimbing kami hingga detik ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan kami dengan surganya di akhirat kelak. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jajaran ustadz dan ustadzah yang telah membimbing dan mendampingi kami selama proses pembelajaran di Pondok Pesantren Riyadul Quran ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah selalu memudahkan urusan ustadz dan ustadzah dan membalas kebaikannya dengan surga firdausnya di akhirat kelak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Quran yang telah berjasa selama kami menimba ilmu di Pondok Pesantren Riyadul Quran ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah selalu melindungi keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Quran dan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada kami dengan surganya yang mulia di akhirat kelak. Terima kasih kami ucapkan dengan tulus kepada Bapak Ibu Wali Wisudawati untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran studi kami, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud penuh doa di setiap salat. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu yang telah diberikan kami dengan balasan yang setimpal, yaitu dengan surga firdausnya di akhirat kelak. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman dan sahabat yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberikan warna pada episode kehidupan kami.
Semoga jalinan manis ini akan terus terjalin sampai jannahnya yang mulia di akhirat kelak. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Kami adalah manusia yang pasti mempunyai salah dan dosa. Akan tetapi, sebaik-baik manusia adalah yang meminta maaf ketika berbuat dosa. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat ketika berbuat dosa. Oleh karena itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ustadz dan ustadzah dan adik-adik semua, bahwa selama ini kebersamaan kami di Pondok Pesantren Riyadul Quran ini banyak tingkah laku yang menyakiti dan menyinggung, membuat marah, kesal dan ustadzah, mohonlah dimaafkan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, wisuda bukanlah puncak perjalanan dalam menuntut ilmu, tapi wisuda adalah pertanda bahwa beban moral dan tanggung jawab akan bertambah dalam diri ini. Maka dari itu, kami memohon doa restu kepada Bapak Ibu semua. Semoga kami semua bisa mentadaburi, mengamalkan, memurajaah, dan insya Allah mengajarkan ilmu yang telah kami dapatkan di pondok ini kepada umat. Tiada pertemuan tanpa perpisahan. Pada akhirnya, kami mohon izin untuk pamit dari Pondok Pesantren Riyadul Quran yang kami cintai ini. Semoga Pondok Pesantren Riyadul Quran bisa menjadi yang lebih baik, bisa mencetak generasi yang bermanfaat untuk umat Islam, dan bisa menjadi pondok pesantren yang teguh dan istiqomah dalam menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Syamilah kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Hadirin yang saya hormati, kita akan memasuki acara berikutnya, yakni acara pamit wisudawati kepada ustadzah. Kepada para ustadzah dimohon untuk naik ke atas panggung, kemudian disambung dengan para wisudawati. Yang pertama Ustadzah Hesti Umu Bilal, Ustadzah Pipit, Ustadzah Izzati Nur Fatihah, Ustadzah Nadia Almasafira, Ustadzah Alia Yu'tal Fadilah, Ustadzah Abidatul Sintiana, Ustadzah Hindun, Ustadzah Hanifah, Ustadzah Yasmin Zahira, Ustadzah Fadilah, Ustadzah Namira Sofa, كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى إننا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم
النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم. اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم. كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم. نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم. لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم. يا رعود الشتاء يا جميع الألم. اشهدوا هذا أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم. بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية
ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم Dimohon kepada para wisudawati حقق الحلم انسى إننا untuk mengatur barisan karena setelah ini ada sesi foto bersama. الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم Dimohon kepada para wisudawati dan ustadzah untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara wisuda akbar santri Pondok Pesantren Riyadul Quran Putri Yogyakarta. Kami selaku Master of Ceremony mewakili seluruh petugas yang mendukung berlangsungnya acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wisudawati dan wali wisudawati dipersilahkan jika ingin berfoto. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا
تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه